Mitra TA TV kembali hadir dalam program spesial event TA TV. Universitas Islam Batik Surakarta bekerja sama dengan Kementerian Kebudayaan dan Ristek dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN atau BRIN. BRIN mengadakan Focus Group Discussion atau FGD pada Selasa 28 September 2021 bertempat di Balai Desa Siwal, Kaliwungu, Kabupaten Semarang. Tim penyelenggara FGD ini merupakan pemenang SKIM Penelitian Dasar Kompetitif dengan judul Strategi serta Memberi Solusi Peningkatan Daya Saing UKM Batik menghadapi Industri 4.0 di Provinsi Jawa pada tahun jamak 2021, 2022, dan 2023. Selain dilakukan pelatihan dan pendampingan pemasaran digital sehubungan dengan UKM Batik di Provinsi Jawa Tengah, juga terdapat penyerahan bantuan berupa laptop bagi para pelaku UKM Batik. Pelatihan juga pendampingan untuk pemasaran digital sehubungan dengan usaha batik di Provinsi Jawa Tengah yang akan kami berikan pelatihan dan pendampingan, juga pemberian laptop untuk bisa meningkatkan daya saing di pemasaran global ini. Kami tim dari Universitas Islam Batik Surakarta, ada kami Siti Nur Laila, kemudian Pak Dr. Bambang Mursito, kemudian Pak Dr. Pramono Hadi MSI yang sebagai tim anggota. Demikian, semoga apa yang kami lakukan bermanfaat untuk UMKM di masa COVID ini bisa membantu dan mendampingi serta dapat meningkatkan kinerja usaha di masa COVID ini. Kegiatan ini merupakan bagian dari penelitian jamak yang dilakukan selama 3 tahun dan 2021 merupakan tahun pertama dilaksanakannya penelitian ini. Pelatihan diberikan kepada 30 UKM yang ada di Kabupaten Semarang dengan berpusat di Desa Siwal dan UKM dari Krishna Batik Cahaya Baru. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita melakukan forum group discussion di Kabupaten Semarang. Dan kita akan melakukan pelatihan kepada 30 UMKM yang ada di Kabupaten Semarang dengan berpusat di Desa Siwal dan UMKM dari Batik Krishna Cahaya Baru. Penelitian ini merupakan penelitian jamak 3 tahun dan ini merupakan tahap yang pertama. Mudah-mudahan nanti kita dapat melaksanakan dan Ristek BRIN membiayai untuk hibah dana tahun berikutnya kepada peneliti-peneliti dari Universitas Islam Batik Surakarta. Pendampingan yang dilakukan oleh tim peneliti bertujuan untuk membuat produk menjadi unik dan berbeda dengan yang dihasilkan oleh kompetitor. Target dari penelitian ini adalah bagaimana meningkatkan daya saing dari UKM. Penelitian ini adalah bagaimana meningkatkan daya saing. Sudah barang tentu daya saing yang pertama adalah dari diferensiasi produk yang dimiliki oleh batik Krishna Sinar Baru di Siwal, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang ini. Yang kedua adalah produk sebaik apapun kalau tidak dikenal oleh calon-calon konsumen maka tidak mungkin juga akan laku. Oleh karena itu bagaimana memperkenalkan produk itu supaya dikenal oleh konsumen ini problem tersendiri. Dan itulah yang akan menjadi tugas kami dalam rangka mendampinginya sehingga bagaimana dikenal dan akhirnya diadopsi oleh konsumen sehingga bagaimana mempromosikan, karena untuk bisa membuat agar semua produk dikenal tidak lain adalah dengan cara dipromosikan. Nah, bagaimana mempromosikan? Alternatifnya bisa advertising, bisa publisitas, bisa sales promotion. Nah, tetapi kalau kami melihat untuk industri di sini itu adalah dengan digital marketing. Jadi bagaimana bisa membuat agar supaya para pengusaha ini bisa menjalankan digital marketing dengan sistem penjualan online, sehingga dari faktor marketing yang lain dalam hal ini adalah
distribusi dan harganya itu bisa diabaikan. Jelas para pebisnis, pelaku UMKM ini tidak akan bisa mendapatkan keunggulan bersaing dari sektor harga. Kenapa? Karena produknya memang mau menjual keunikan, bukan sifatnya mass production. Salah satu fokus dari penelitian adalah mengenai IPA atau instalasi pengolahan limbah dan efektivitas produksi serta kendala-kendala yang dialami oleh UKM. Nantinya, diharapkan terdapat peningkatan efisiensi maupun efektivitas usaha dari UKM batik. Khusus untuk saya pribadi, fokus kepada green entrepreneurship, yaitu di efektivitas dan juga efisiensi usaha. Pada hal ini kita akan menyoroti bagaimana meneliti tentang IPA atau instalasi pengolahan limbah dan juga bagaimana efektivitas produksi. Dan juga ada beberapa kendala mungkin yang dihadapi di UKM, apakah itu nanti di pengeringan ataupun nanti terjadi di hal-hal pengolahan lainnya atau mungkin di warna alami dan juga teknis-teknis yang ada di lapang. Untuk itu kami dari tim khususnya yang fokus pada green entrepreneurship akan lebih fokus kepada efektivitas dan efisiensi usaha. Untuk itu kami juga sangat konsentrasi di situ supaya di batik di Kresna Batik Cahaya Baru ini ada peningkatan baik itu di tingkat efisiensi atau tingkat efektivitas usaha. Untuk itu nanti endingnya juga bagaimana meningkatkan kesejahteraan dari UKM itu sendiri. Pemerintah Desa Siwal Kaliwungu juga turut mendukung UKM batik dengan mewajibkan seluruh aparatur pemerintah, baik PNS maupun perangkat desa di wilayah Kecamatan Kaliwungu menggunakan batik sebagai seragam resmi di hari Kamis. Dan perlu kami sampaikan bahwa batik Kresna berkaitan dengan pemerintah Kecamatan Kaliwungu sudah menetapkan bahwa pakaian dinas Kresna yang dipakai setiap hari Kamis diwajibkan kepada seluruh aparatur pemerintah, PNS dan perangkat desa di wilayah Kecamatan Kaliwungu sebagai seragam yang resmi di hari Kamis. Dan dengan berjalanan waktu bahwa kami juga mendukung sepenuhnya kepada UMKM Batik Kresna. Terima kasih Putra Desa yang ikut membangun desa, ikut mensejahterakan warga masyarakat dalam situasi apapun, berusaha semaksimal mungkin. Dan dalam situasi pandemi COVID masih tetap bisa berjalan, membantu kepada para pekerja yang ada di wilayah Desa Siwal ini, dan kami tetap mengucapkan terima kasih. Banyak ucapan terima kasih diberikan kepada tim peneliti Universitas Islam Batik Surakarta karena sudah memberikan bantuan berupa pendampingan kepada UKM batik di Desa Siwal Kaliwungu. Dan yang kedua, saya sekeluarga berterima kasih kepada Universitas Islam Batik Surakarta yang saat ini sudah memberikan pendampingan kepada batik saya, batik Kresna Cahaya Baru yang beralamat di Desa Grenjeng, Siwal, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang. Saya mohon dan berterima kasih kepada kru Universitas Islam Batik Surakarta sudah memberikan bantuan berupa laptop yang kelanjutannya bisa memperkembangkan batik saya. Meningkatkan daya saing UMKM di masa pandemi COVID-19 yang merupakan kegiatan dari dana penelitian yang sudah dikucurkan oleh Kemdikbud Republik Indonesia. Sekali lagi terima kasih, selamat dan sukses untuk Ibu Siti Nurella dan tim.